Komandan Israel kembali tewas di Rafah. Militer Israel mengumumkan pada Ahad bahwa seorang perwira pasukan penjajahan Israel, IDF, tewas dalam pertempuran di Rafah, Gaza Selatan. Ini adalah komandan IDF kesekian yang tewas di jalur Gaza. IDF mengumumkan kematian Mayor Jalaa Ibrahim, 25, seorang komandan kompi di Batalion 601 Korps Teknik Tempur, dari kota Sajur di Druze. Kematiannya terjadi selama pertempuran sengit bahkan ketika para pejabat Israel memberi isyarat bahwa operasi militer di kota paling selatan jalur Gaza akan segera berakhir. The Times of Israel melansir kematian Ibrahim menambah jumlah korban Israel dalam serangan darat terhadap Hamas di Gaza dan dalam operasi militer di sepanjang perbatasan dengan jalur Gaza menjadi 326 orang. Juga pada hari Ahad, Komandan Batalion 52 Brigade Lapis Baja 401, Letkol Daniel Ella, terluka ringan dalam pertempuran di lingkungan Tel Sultan di Rafah, di tengah bentrokan dengan orang-orang bersenjata, kata militer. Pakar militer dan strategis, Mayor Jenderal Fayez Al-Duairi, mengatakan bahwa pertempuran yang terjadi antara perlawanan Palestina dan pasukan pendudukan Israel di lingkungan Shujaya di timur kota Gaza, di utara jalur Gaza, mencerminkan kinerja operasional dan taktis para pejuang perlawanan, yang merupakan kinerja yang sangat bagus. Dia menambahkan bahwa Abu Ubaidah, juru bicara Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dalam pidatonya menunjukkan peningkatan kinerja pejuang perlawanan dalam pertempuran Shujaya. Di Rafah, di jalur Gaza bagian selatan, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu berbicara tentang kemenangan mutlak. Namun, menurut Al-Duairi saat ini ia tenggelam di pasir Rafah, dan tentaranya harus membayar mahal. Al-Duairi mengatakan, dalam analisis situasi militer di Gaza, bahwa militer di Israel memberikan pendekatan yang berbeda dibandingkan para politisi, karena mereka telah menyatakan kesiapan mereka untuk menerima situasi saat ini dan kesepakatan apapun dengan perlawanan Palestina untuk menghentikan perang di jalur Gaza. The New York Times mengutip para pemimpin militer Israel yang mengatakan bahwa beberapa pemimpin ingin memulai gencatan senjata di Gaza, meskipun itu berarti Hamas akan tetap berkuasa untuk sementara. Pakar militer dan strategis tersebut mengatakan, kenyataan saat ini diwujudkan oleh Abu Ubaidah dalam pidatonya yang disiarkan di Al Jazeera. Dia menunjukkan bahwa pejuang perlawanan telah melawan pasukan pendudukan selama 9 bulan tanpa pasokan eksternal. Sementara tentara pendudukan terus menerima dukungan eksternal, namun mengatakan bahwa mereka kekurangan amunisi. Abu Ubaidah menekankan bahwa kemampuan para pejuang Al-Qassam untuk melawan dan berkonfrontasi menjadi lebih kuat dalam menghadapi kejahatan penjajahan dan pemusnahannya. Kami telah memperkuat kemampuan pertahanan untuk menghadapi pendudukan di setiap tempat di tanah kami, dan bahwa ada ribuan pejuang yang siap menghadapi musuh kapanpun diperlukan. Al-Duairi juga menjelaskan bahwa fokus Abu Ubaidah dalam pidatonya tentang poros Netzarim di Gaza Tengah disebabkan oleh fakta bahwa poros ini memiliki tujuan politik yang jauh, menekankan bahwa tentara pendudukan Israel bermaksud untuk tetap berada di 3 wilayah di Gaza, poros Netzarim, poros Philadelphia, dan kawasan pertanian. Belakangan mereka terkena serangan para pejuang perlawanan yang akan memaksanya mundur dari kawasan tersebut.
Dalam pidatonya, Abu Ubaidah mengancam pasukan pendudukan, dengan mengatakan bahwa poros Netzarim akan menjadi poros teror dan pembunuhan, dan musuh yang muncul dari poros tersebut akan dikalahkan. Sejumlah tentara Zionis Israel tewas dalam jebakan terowongan yang dibuat oleh para pejuang Palestina di jalur Gaza. Brigade Al-Qassam, sayap militer gerakan Hamas mengatakan, mereka memancing pasukan pendudukan Israel untuk masuk terowongan, kemudian meledakannya. Jebakan tersebut membunuh dan melukai tentara Israel yang beroperasi di lingkungan Tal Al-Sultan, Rafah, jalur Gaza Selatan, demikian disiarkan oleh Quds Press, Jumat 5 Juli. Al-Qassam juga menargetkan tank Merkava 4 dengan peluru Al-Yasin 105 di dekat persimpangan Zarouk, sebelah timur lingkungan Sultan. Sementara pejuang Palestina lainnya, Brigade Yerusalem, sayap militer gerakan Jihad Islam menembaki tentara pendudukan di lingkungan Syujaya, sebelah timur kota Gaza dengan mortir. Tentara pendudukan Israel mengumumkan, 17 tentara terluka dalam pertempuran di Gaza selama 24 jam terakhir, sehingga menambah jumlah korban luka menjadi 4.066 tentara sejak awal agresi di jalur Gaza. Selama 272 hari, tentara pendudukan Israel melanjutkan agresinya terhadap jalur Gaza yang menyebabkan kematian 38.011 martir dan melukai 87.445 lainnya. Selain itu sekitar 1,9 juta orang dari populasi jalur Gaza harus mengungsi, menurut data PBB.